teman-teman sudah mewakili, tapi mempertegas saja. Yang pertama kan 236 miliar rupiah itu nilai likuidasi yang ada pada YTP Pertamina, betul ya? Betul kan? Itu tahun 2002. Ya. Kemudian Bapak mulai mengajukan pengadilan yang hasilnya NO itu 2018. Dalam kurun waktu itu kan sebetulnya Bapak merasa ada penggelapan tadi. Ada, tadi disebut Bapak siapa? Pak yang belakang ada penggelapan. Jadi merasa ada penggelapan. Itu kenapa kurun waktu begitu lama Bapak baru bereaksi? Ya itu, mohon, itu lama sekali loh Pak. Ya, coba dijawab. Jadi begini, ini kan kita Pak kumpulan dari pensiunan, dari BUMN. Kita juga mengetahuinya sesudah dari perkumpulan itu. Perkumpulan itu 2016 apa 2000 berapa dibikin tuh. Di situ ngomong-ngomong gitu, ini ada loh peristiwa begini, ada peristiwa begini, itu ketahuannya begitu. Sesudah itu baru dia lakukan penelitian. Jadi tidak tahu misalnya dari awal, enggak. Itu kan nilai likuidasi 2022. Sini Pak, 2022 itu kan ada di tahun 2002 kan? Oh, di waktu pembubaran itu. Saldo likuidasi itu. Iya. Ya kan? Ya. 2002, dan waktu itu Bapak tahu itu diplot, dibukukan, dicatat bukan sebagai milik tabungan karyawan. Iya, tapi sebagai cadangan umum. Iya, betul. Iya. Bapak saat itu nggak curiga sama sekali. Loh, kita ikut terlibat di sini sesudah mereka ini bergabung dengan di organisasi P3 BUMN strategis P3 BUMN itu. Di situ baru Pak kita tahu. Di situ baru kita tahu. Sudah itu baru dipelajari, dilakukan gugatan tadi. Dilakukan gugatan 2018. Nah, waktu di likuidasi 236M itu, di pembukuannya yayasan itu, nilai itu Bapak sudah tahu dicatat sebagai bukan milik karyawan. Bukan milik karyawan maksudnya? Lah, di dalam catatan kan tadi disebutkan, Pak. Betul kan? Bahwa itu dicatat di dalam accountingnya, pembukuannya, itu bukan sebagai milik tabungan karyawan. Tahu nggak saat itu, Pak? Kalau saat 2002 itu kami kan belum bergabung. Nah. Jadi belum ada isu itu. Isunya sesudah orang-orang ini bergabung di P3 BUMN. Ya. Baru, ada begini-begini. Baru mulai saat 2017 itu dikaji. Oh, baru tahunnya 2017. Iya, dikaji terus ditemukan yang begitu. Jadi dari 2022 sampai 2017 nggak ada yang tahu ini. Iya, kalau ini benar nggak Pak bahwa itu dicatat sebagai cadangan umum? Pak Muktis ya? Ya, silakan. Oh ya, itu ada. Izin pimpinan. Pak, persilakan pindah aja Pak, ini kasihan Bapaknya. Pak, pindah aja Pak. Pak, informasi penting Pak, tolong pindah sini Pak, ada mic yang kosong Pak. Kasihan Bapaknya teriak-teriak dari belakang itu Pak. Di sini ada Pak, 10 mic sini Pak. Kasihan Bapaknya teriak-teriak dari belakang itu. Baik, terima kasih Bapak Ketua serta Bapak ini. Saya hanya meluruskan, menambahkan apa yang diutarakan oleh Pak Yunan, karena kalau kami ini merasa benar-benar merasakan Pak dari mulai berdirinya pada waktu kebijakan Ibnu Sutowo. Nah, kembali saya hanya ini kepada pertanyaan Bapak tadi. Kenapa baru sekitar 2018 atau sebenarnya bukan 2018 Pak?
yang kami sudah mulai susun strateginya untuk ngurus 2016, yaitu dengan berdirinya P3 BUMN. Siapa saja P3 BUMN? Sebenarnya adalah komposisinya kami semua nih Pak. Ketuanya Pak Sodik, Abdullah Sodik. Lalu sebenarnya pengawasnya juga ada Pak Yunan di sini kan, bidang hukum. Nah, oke, kita tidak permasalahan itu. Yang penting kita berterima kasih sudah dibawa ke sini. Nah, kembali Pak, pertanyaan, kenapa kok baru saat ini, sedangkan waktu saat bekerja Anda tahu tidak pembukuan ini? Kami berpegang Pak pada waktu bekerja itu terhadap SK bahwa tertulis di dalam norma-norma satuan kerja. Kalau sekarang PKB, Kalau dulu ada Pak, dalam norma-norma itu tuh bahwa pemotongannya pada saat pertama 74 sampai 2 itu 20% tadi udah ditarakan, tapi di 85 ada lagi SK. Pemotongannya bukan terhadap gaji pokok, terhadap take home pay, artinya berapa besar, karena kan ada tunjangan macam-macam diambil dari situ. Cuman turun presentasinya 5%, tapi sebenarnya kalau angka tetap besar. Nah, saya ingin menjawab, kok baru sekarang? Sebenarnya Pak, kami tuh dari serikat pekerja, Bukan sudah sekarang Pak, mempertanyakan maksudnya tahun 2018 itu. Iya, nah saya mau jelaskan ini. Dari serikat pekerja, saya kan masih kerja Pak, waktu itu. Dari serikat pekerja, tahun 2013, setelah saya mau mendekati pensiun, kita sudah angkat ini Pak, dengan Pak Sodik ini. Diangkat, dipermasalahkan, bahwa ada uang 236 yang digelapkan. Sudah mulai itu Pak. Nah kita amati itu perkembangannya, sampai dengan akhirnya kita bagaimana nih? Untuk mengangkat setelah pensiun, kami menggerakkan, yaitu namanya P3 BUMN, P3 BUMN tadinya. Ini kita bergabung, nah, kita mengangkat supaya ada organisasi yang bisa kita mengangkat permasalahan ini. Itu Pak, jawabannya tadi. Jadi, kami tahu, karena di slip gaji, kan tertulis Pak. Ada Pak perhitungannya, kita bisa ngasih perlihatkan. Lalu sekarang kami memperlihatkan flowchart sebenarnya. Jadi nanti saya akan serahkan lagi flowchart dari mulai 2002 apa yang terjadi. Dari mulai 1974 itu, dari mulai nama yayasan, ada YTPP, ada YDPP. Jadi tadinya pengelolaannya disatukan dengan dana pensiun, namanya Yayasan Dana Pensiun dan Tabungan. Lalu berubah, akhirnya di-split. Pada tahun 2000 berapa itu di-split, dipisahkan. Ada Yayasan Dana Tabungan. Yayasan Tabungan berjalan sendiri. Nah inilah Yayasan Dana Tabungan ini yang dimainkan di luar dana pensiun. Yang dimainkan pada saat 2002, tanggal 15 Juli 2000. Dibuatlah. Nah ada uang yang tidak dibagikan sebanyak 236 ini, mestinya dibagikan Pak kepada karyawan itu, masuk ke individual account. Jadi pada saat di flowchart nanti saya akan jelaskan, ada uang, sejumlah uang yang akan haknya bagi yang akan dibagikan, dan ini dibagikan sebesar berapa saya lupa, tapi nanti angkanya ada. Nah, yang kita permasalahkan 236 ini. 236 ini diambil dari keuntungan yayasan untuk mendirikan PSI. Itu PSI atas nama nomini nomini pemegang saham 2 orang itu, ada tanturan dan lain sebagainya. Itu Pak. Jadi ada itu yang saya maksud, ada pemisahan. Jadi pembukanya jelas. Nanti angka-angkanya dari perkembangan dana yang haknya pensiun yang memang akan dibagikan ada kan. Dan sampai dengan 2019 ada. Nah, yang kagetnya itu Pak, ini Pak sekarang, uang itu ternyata jadi berpindah ke PDV yang tidak menangani lagi dana pekerja yang saat ini sekarang mereka bekerja, tidak lagi mengelola. Itu diserahkan ke Tugu Mandiri. Ya, artinya Bapak ingin mengatakan 236 miliar itu dipakai untuk mengembangkan PTV kan? Betul, sehingga ekuitasnya naik menjadi 4,3 triliun. Ya, padahal asal-asalnya duit Bapak-bapak juga kan? Iya, betul. Begitu kan, inti kan gitu. Iya, baik. Ya, makanya itu menjadi konsolidasi ke Pertamina, sehingga Bapak mau ngaitkan ke Pertamina juga kan? Kira-kira begitu kan? Ya. Nah, sekarang Bapak-bapak ini yang kerja dari 2002 ini masih banyak nggak? Masih banyak ya? Masih ada Pak. Itu yang tadi saya tahu sebetulnya kenapa begitu lamban saat itu. Apakah memang tidak aware, tidak ngerti, atau bagaimana? Kan
Bapak kan baru bergerak 2013 tadi kan? Ya, 2013 baru bergerak, masuk ke pengadilan 2016, setelah itu NO 2018, 2018 sampai 2025, Bapak kan nggak ngadukan ke DPR, Pak. Saya kan udah 10 tahun lebih di sini. Belum pernah saya ketemu Bapak. oh iya. Ya kan? Diam kan Bapak, diam kan? Nah, kenapa sekarang baru begitu sudah lama gitu? Boleh kami jawab, Pak? Itu? Ya. Jadi kan gini, kita kan tadinya kan tidak mau blow out, Pak. Ini kan masalah intern perusahaan, kita juga kan harus jaga nama baik perusahaan, seperti itu. Jadi kita sudah coba mediasi beberapa kali, kan kirim surat, kan gitu. Akhirnya ya kita memang sepakat, wah kita coba diuji pengadilan. Karena kan untuk menyatakan benar dan tidak salahnya melalui pengadilan. Nah, dengan proses itulah makanya kami kemari, Pak. Bapak pemegang ini legislatif yang mengawasi mengenai prosedur-prosedur di BUMN. Nah, inilah yang kami mohon, Pak. Harapan Bapak lebih mencerahkan kami untuk supaya dasar. Karena kami juga sampai saat ini sudah akan ada surat kami ke komisaris utama, Pak. Yang sekarang dipegang oleh istilahnya namanya Iwan Bule. Kami sudah ada koordinasi. Bahkan dibilang tunggu dulu. Karena ini ada persoalan yang lebih fatal mengenai Pertamina. Saya bilang, kan gitu. Padahal ini saya lihat-lihat nih, ya kita bisa kasih masukan lah, Pak. Kami juga orang-orang lama yang aktif di Serikat Pekerja, pernah menguji materi pada saat pansus BBM, kami lah yang berbicara itu, Pak. Makanya Pak Zulkifli naik jadi ini, itu kami tuh, Pak, berdua sama Pak Sodik. Jadi sudah kami itu dari dulu memang ya kalau untuk nilai orang banyak ini kan kita harus salurkan. Terima kasih tempat yang begitu agung ini jadi tempat kami mengeluh dan mohon petunjuk dari ketua dan Bapak anggota sekalian supaya kami bisa mendapat solusi. Karena terus terang kami dari 2013 kalau dibilang lelah Pak. Kami udah 75 bahkan aduh kalau udah ngomong usia saya agak sedih nih. Ya. Pak, sekali lagi saya konfirmasi Pak. Pertanyaan Pak Toto tadi. Bapak sudah benar datang sini. Di sini tempat memperjuangkan keadilan buat masyarakat, Betul. Keadilan buat karyawan BUMN. Ya. Ya, Bapak sudah tepat. Ya, memang agak terlambat saja karena 2018 ke 2025 sudah 7 tahun berlalu, Pak. Ya. Ya kan? Nah, itu kan sama dengan no action. Karena Bapak nggak tahu actionnya kemana aja, kami juga nggak tahu kan selama ini kan. Nah, yang kedua adalah gini, Pak. Tadi Pak Toto bertanya, apa dasar tertulisnya 20% itu, Pak? Oh, ada SK. Pegang Bapak ya. Ada SK-nya. Boleh saya perlihatkan sekarang, Pak? Saya siapkan. Iya, nanti kopiin ke kita dong. Ada. Oh, Di sini. Kalau di situ nggak ada, Pak, nggak ada. Nggak ada. Nanti saya berikan. Yang 20% sama yang 5% ada, Pak ya? Iya. Coba sekretariat cari itu. Tayangin nih, kita baca nih. Kan ini dasar hukumnya nih. Ya, sorry ya, supaya aku. Des, apa ini? Oh. Halaman berapa, Pak? Halaman berapa? Iya. Makanya. Ya, oke. SK yang 20% ya, Pak? Maksud Bapak ya? Ini tahun 74 ya? Ya, betul, Pak. Berarti di rootnya masih Pak Ibnu waktu itu? Pak Ibnu Sutowo, betul, Pak. Baik. Mungkin saya bacakan ya sekilas saja. Ini surat keputusan yang ditandatangani oleh Dirut Pertamina tanggal 9 Maret 1974. Memutuskan yang pertama mengadakan tabungan atau saving tiap bulan sebesar 20% dari gaji pokok karyawan bagi masing-masing karyawan. Kedua, tabungan yang dimaksud pada ketentuan pertama surat keputusan ini adalah tabungan wajib. Jadi semua karyawan mengikuti yang setiap bulan disetor oleh perusahaan bagi karyawan ke dalam dana tabungan karyawan yang akan diurus oleh suatu badan atau yayasan yang masih akan dibentuk dan yang ketentuan-ketentuannya akan diatur lebih lanjut. Ketiga, segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
Keempat, surat keputusan ini berlaku bagi seluruh pegawai tetap dan honor bergolongan Pertamina di dalam negeri, terhitung mulai tanggal 1 April 74. Jadi clear ini. Ya, ini saya dan Pak Andre belum lahir malah ini. Oh ya, maaf. Jadi Prof, gini, ya. Enggak, ini yang pertama saya tanyakan, tabungan ini tiap bulan 20% diambil dari gaji pokok karyawan. Bukan dari keuntungan dong. Atau tambahan. Tadi 20% ngomongnya dari mana? Bukan, Pak, maaf. Bukan dari gaji itu pokok, hitungannya saja yang gaji pokok. Jadi Pertamina memberikan tambahan ke karyawan yang disebut tabungan, besarnya 20% dari gaji pokok. Oh, dari mana? Dari mana kita taunya diambil dari mana ini? Apanya? Nah, ini 20% dihitung dari gaji pokok karyawan, Ya. diambil dari mana? Dananya Hah? Dari apa? Enggak, dana itu diambil dari pos apa dari perusahaan? tolong dibaca di konsiderannya, Pak. Tolong dibaca di konsideran di atas. Boleh saya tambahkan, Pak, mengenai pertanyaan ini karena penting banget ini, Pak. Yang pertanyaan Bapak. Begini, Pak. Diambil dari tadi. Jadi biaya itu, Pak, adalah biaya operasional, budget operasional tiap tahun, budgeting operasional. Kan kita mengusulkan nih, Pak, personalia mengusulkan bahwa ada gaji, ada kebijakan yang harus dibayarkan, makanya tercantum dalam slip gaji, Pak. Slip gaji bisa dihitung, Pak. Saya, kan yang terakhir itu 5%. Jadi saya sudah kena 5%. 5% dari gaji pokok. Saya bisa perlihatkan nanti. Aduh, maaf. Ada nggak? Ya, nanti saya cari. 5% dari gaji pokok. Itu di slip gaji. Berarti tadi pertanyaannya, ini adalah budgeting operasional Pertamina setiap tahun. Diusulkan. Jadi sama dengan budgeting untuk penggajian. Itu aja, Pak, mungkin. Mudah-mudahan jelas. Jadi gini, dari OPEX kan, ya. Nah, di tertulisnya nggak ada, Pak. Ada, Pak, di huruf B. Coba lihat di... Ini biar kita pejas, saya bukan membela sana, Pak. Saya bela Bapak. Tapi, nah ini kan mau kejar dari mana? Pak, maaf. Coba dibaca di konsiderannya, Pak. Saya yang bacakan. Tapi mata saya kurang bagus ini. Ya, di SK yang tadi. Bapak itu kan belum baca tadi diktumnya. Kalau ini ada di atas, di konsideran di atas. Coba baca, Pak. Ada di situ dibebankan biaya Pertamina, biaya operasi. Ini saya bacakan ya. Menimbang A, Ya. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta jaminan sosial dan hari tua bagi pegawai Pertamina yang bekerja di dalam negeri, perlu diusahakan suatu dana tabungan karyawan bagi seluruh pegawai tetap dan honor bergolongan Pertamina. B, bahwa rencana tabungan atau saving plan ini sudah diperhitungkan dalam operating budget 1974. Berarti memang diambilnya dari OPEX ya. 74. Nah, pertanyaannya Pak, ini berlaku untuk karyawan Pertamina pada saat itu. Sampai sekarang? Sampai saat ini? Jadi karyawan Pertamina yang masuknya juga baru tahun lalu juga dapat ada? Hitungan 20% ini ada? Muncul? Pakai mic, Pak, pakai mic. Jadi sekarang ini PDV itu, Pak, tidak memegang lagi amanah ini loh, Pak. 2019. Uang yang 3236 itu karena dijadikan PDV, disembunyikan nih.
karyawan-karyawan sejak 2018 yang tercantum di dalam PDV yang punya hak itu udah di-split, Pak. Dipindahkan semua ke Tugu Mandiri. Dan saya udah buktikan. Teman saya kemarin baru pensiun, saya bilang, dia ngotot, Pak, saya nggak dapat dari PDV. Biasanya kan dapat surat nih dari PDV. Saya bilang, kalau nggak dapat, coba saya cek. Saya cek di Tugu Mandiri, ternyata betul, Pak, ada Tugu Mandiri. Jadi, itu aja, Pak. Pintasnya bahwa penggelapan uang ini memang kelihatannya by design gitu. Jadi ya itu, mohon bantuan Bapak-Bapak, setelah ada penjelasan kami, mohon supaya dapat membantu kami lah, Pak. Karena banyak karyawan kami yang startanya bawah, ya tidak semua kan mempunyai level-level tertentu. Ada yang ya sama lah kayak di ABRI, Pak. Ada yang kopral, ada yang sersan, prajurit. Itu banyak, Pak, yang sudah mengharapkan ini sejak mulai dibumingkan, dari mulai kita mediasi 2013. Nah ini Pak, kami udah tertatih-tatih. Mohon dengan Komisi 6 saat ini, DPR yang kami banggakan dan kami agungkan, kami harapkanlah mewakili suara Tuhan untuk meluruskan hal-hal yang ya sebenarnya kelalaian dari teman-teman kita juga sebenarnya, Pak, itu yang Baik, Pak. duduk. Cukup ya? Terima kasih. Prof, cukup? Oke, selanjutnya kami persilakan Pak Rifki. Izin pimpinan, Assalamualaikum.